Hai Positive People, kita kembali melanjutkan seri pengajaran kita dalam Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menabur benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menabur benih lalang di antara gandum itu. Lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak juga lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan ke ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kaum mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama-sama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Yesus memberitakan kedatangan kerajaan sorga di bumi. Tetapi mengapa kejahatan itu tidak berkurang, malah semakin merajalela? Ini yang Yesus jelaskan melalui perumpamaan lalang dan gandum. Di sini kita menjumpai 3 pokok ajaran. Yang pertama, penabur yang baik. Ketika Yesus berada di dunia, ia menabur benih yang baik, yaitu anak-anak kerajaan surga. Yang kedua, penabur benih jahat. Musuh atau iblis yang menabur benih jahat, yakni anak-anak si jahat. Ketiga, benih baik dan benih jahat dibiarkan tumbuh bersama-sama. Namun pertumbuhan kedua memiliki batas waktu. Ada waktu penuaian saat keduanya akan dipisahkan. Penuai-penuai yakni malaikat akan memisahkan gandum dan lalang pada akhir zaman. Gandum bersama Yesus. Sementara lalang dikumpulkan untuk dibakar dalam api. Jelas terlihat bahwa nanti di kerajaan surga tidak mungkin terdiri dari 2 jenis manusia yang bertolak belakang. Manusia jahat dan manusia baik untuk tinggal bersama-sama. Namun selama kita tinggal di bumi, keberadaan gandum akan selalu dikelilingi oleh lalang. Keberadaan orang benar akan selalu dikelilingi orang yang tidak benar. Keberadaan orang baik akan selalu dikelilingi orang yang jahat. Keberadaan orang yang kudus akan selalu dikelilingi sama orang yang najis. Jadi tugas anak Tuhan, tugas gandum, fokuslah jadi gandum. Dan jangan terpengaruh jadi lalang. Karena pada akhirnya lalang akan dicampakkan dalam api dan gandum dikumpulkan bersama dengan Yesus. Jadi fokus kita terus bertumbuh jadi gandum yang maksimal. Kita akan belajar bagaimana kita terus bertumbuh jadi gandum. Yang pertama, terus bergaul erat dengan sumber kebenaran, yaitu Yesus sendiri. Kedekatanmu sama Tuhan akan menunjukkan keserupaan. Kedekatan kita akan menunjukkan keserupaan kita. Kalau kita dekat sama orang timur, pasti kita akan menjadi seperti orang timur. Kita mengerti budaya orang timur, kita bahkan bisa memahami bercandanya orang timur. Kita juga akan mirip dengan gaya-gaya orang timur. Sebaliknya, begitu kita dekat sama orang barat, maka kita akan menjadi serupa dengan orang barat. Kita suka makanan barat, kita mengerti budaya barat, kita bahkan bisa memahami bahasa barat. Sama hal ketika kita dekat sama Tuhan, tanpa kita sadari, gaya kita berbicara, gaya kita berpikir, gaya kita bersikap dan bertingkah laku akan mirip seperti Tuhan kita. Tolong dianalisa, apakah dalam 1 tahun ini kita mirip Tuhan atau mirip yang lain? Dalam 6 bulan ini kita semakin mirip Tuhan atau semakin yang lain? Mirip dengan yang lain. Dalam 3 bulan, 1 bulan ini kita mirip Tuhan atau mirip yang lain? Karena harusnya semakin kita dekat sama Tuhan, kita mirip sama Tuhan dan bukan mirip dengan yang lain. Hidup ini satu linear garis lurus dengan kutub yang berbeda. Kutub utara Tuhan, kutub selatan adalah iblis. Semakin kita mendekatkan diri ke kutub Tuhan, semakin suara Tuhan terdengar jelas. Semakin kita mirip dengan Tuhan,
Namun sebaliknya semakin kita pergi ke kutub iblis, maka suara Tuhan semakin tidak terdengar. Tapi suara iblis semakin terdengar jelas. Jadi pertanyaan, apakah kita ini makin suka mendengar suara Tuhan atau suara yang lain? Apakah kita semakin melakukan prinsip-prinsip Tuhan atau prinsip-prinsip yang lain? Karena seharusnya kita bergaul karib sama Tuhan, maka kita akan mirip seperti Tuhan, jadi gandum yang sejati. Dan kita belajar yang kedua, bagaimana kita bertumbuh jadi gandum yang sejati, yaitu memberi diri untuk ikut komunitas orang-orang benar. Agar kita dibimbing, agar kita dikoreksi, agar kita dipimpin. Orang yang rendah hati adalah orang yang mau ditegur dan dibimbing. Sedangkan orang yang sombong adalah orang yang tidak mau ditegur dan dibimbing. Kenapa seringkali kita bikin kesalahan? Jawaban sederhana. Karena waktu kita mengambil keputusan, kita punya informasi yang terbatas pada waktu itu. Orang yang ada di atas kita, orang yang memimpin kita, itu punya daya pandang lebih luas, lebih lebar, lebih jauh daripada kita yang ada di bawah, yang punya daya pandang lebih terbatas dan sempit. Orang-orang muda biasanya seringkali emosinya lebih jalan daripada nalar pikiran dan hikmatnya. Itu sebabnya kita butuh orang tua. Karena orang tua terdapat hikmat dan pengalaman. Orang muda betul terdapat kreativitas dan percepatan. Tapi kalau kita cepat, kreatif, gak penuh dengan hikmat, akhirnya kita gak akan pernah jadi orang muda yang sempurna, yang berhasil, gandum yang sejati. Perhatikan semua orang-orang berhasil dalam Alkitab, ada orang yang dimentor bertahun-tahun. Saya melihat ada 2 pemimpin besar dalam Alkitab. Pemimpin yang paling spektakuler dan pemimpin yang paling langgeng. Yang pertama Musa, yang kedua Daud. 2 pemimpin ini punya kelemahan. Musa seorang pemimpin yang serba semua mau dihandle sendirian. Dipimpin sendirian, memimpin 2 juta bangsa Israel. Tanpa perlu wakil, tanpa perlu bendahara. Tapi ketika dia ditegur sama mertuanya Yitro, akhirnya dia rendah hati mau menerima masukannya. Dan dia merubah sistem kepemimpinannya dengan kerjasama dengan yang lain. Ini membuat Musa akhirnya punya kepemimpinan yang sangat spektakuler. Sangat baik. Dan yang kedua adalah Daud. Daud adalah seorang pemimpin yang punya banyak kekurangan. Tapi sejak kecil dia selalu di bawah pengawasan mentornya, yaitu Samuel. Begitu Samuel tidak ada ketika dia jadi pemimpin bangsa Israel, dia dimentor oleh Nabi Nathan. Dan waktu Daud sudah berhasil, sudah menaklukkan begitu banyak bangsa-bangsa, sudah besar kerajaannya, dia rupanya tidak terlepas melakukan pelanggaran. Dia melakukan satu pelanggaran yang fatal. Ketika dia melakukan satu pelanggaran yang fatal, yang saya salut adalah ketika dia ditegur sama pemimpinnya, sama penasehatnya Nabi Nathan. Kemudian Daud merendahkan diri, bertobat, menangis, kembali sama Tuhan. Dan kemudian dia memperbaiki tingkah lakunya dan tidak bikin kesalahan yang sama. Dari Daud lahirlah sang juru selamat. Bayangkan seorang sedekat Daud sama Tuhan, seorang yang dekat sama Tuhan seperti Musa. Dikatakan dalam firman Tuhan, Musa bisa berbicara face to face dengan Tuhan. Tidak lepas daripada kesalahan. Tapi tenggat, orang-orang ini adalah orang-orang yang masih punya mentor. Yang terus memberikan direction, correction, bimbingan. Sehingga akhirnya bisa mengeluarkan yang terbaik dalam dirinya. Ingat, dibutuhkan bantuan orang lain untuk mengeluarkan yang terbaik dalam diri kita. Ketika kita merendahkan hati kita untuk terus dibimbing dalam sebuah komunitas. Ini membuat kita akhirnya makin tajam, makin produktif, makin lebih baik, makin sempurna. Dan pada akhirnya kita akan jadi gandum sejati, di mana lalang akan dipisahkan, dicampakkan dalam api, dan gandum akan dikumpulkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Teruslah jadi gandum yang sejati. Tuhan Yesus memberkati. Ya, saat ini kami sudah ada di Seperong. Saksikan suka duka perjalanan Tangan Pengharapan dalam merintis dan mengembangkan pendidikan di seluruh Indonesia di program Journey Tangan Pengharapan.
setiap Jumat pukul 7 malam di YouTube channel Henny Kristianus.